Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur Allah Ta'ala masih melimpahkan kita sebaik-baiknya nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam, yang hanya dengan itulah hidup kita menjadi lurus, menjadi terang, menjadi benar, dan menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur pula atas limpahan nikmat sehat walafiat, yang hanya dengan itulah segenap urusan dan kewajiban dapat kita tunaikan. Mudah-mudahan berbagai amal, aktivitas yang kita kerjakan, baik yang sifatnya hablum minallah maupun hablum minan nas, senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk duduknya kita pagi hari ini sejenak untuk menambah ilmu. Semoga ini termasuk majelis yang nantinya di hari berbangkit akan menjadi penambah timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para malaikat hadir dalam majelis ini mendoakan ampunan Allah untuk kita bersama yang menuntut ilmu semata mengejar ilmu ridhonya. Salawat salam sejahtera tidak kita lupakan, semoga tercurah terlimpah senantiasa kepada manusia pilihan, Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, sekaligus qaidil mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaat uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan membahas salah satu kajian tentang akhir zaman, dan temanya adalah berkenaan dengan asyra ayat. Asyra itu artinya 10, ayat itu artinya tanda-tanda, ya. Dan yang lebih khusus yang dimaksudkan di sini adalah tanda-tanda besar kiamat, ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira temanya adalah mewaspadai tanda-tanda besar kiamat. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, para ulama kita telah membagi tanda-tanda kiamat ke dalam dua kelompok. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar. Semuanya tanda-tanda kiamat. Apa yang dimaksud tanda kiamat? Maksudnya tanda yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Itu maksudnya tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak, dan pada umumnya datang lebih dahulu. Sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya hanya 10. Datangnya belakangan ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Tanda kiamat, tanda kecil kiamat yang paling awal apa? Siapa yang tahu? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada yang menyebutnya kelahiran, ada yang menyebutnya diutusnya Nabi Muhammad SAW, ada yang menyebutnya wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas tanda kecil kiamat yang paling awal berkaitan dengan hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan bahwa Nabi kita ini adalah khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Dan karenanya Nabi kita juga dijuluki Nabi akhir zaman. Apa maknanya? Maknanya semenjak beliau hadir ke dunia ini, maka dunia ini sudah memasuki lembaran akhir zaman. Jadi kalau kita umpamakan perjalanan dunia ini ditulis dalam sebuah kitab yang tebal, ya, sejarah dunia begitu, maka bab terakhir
adalah bab Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Jadi kita ini sudah di lembaran-lembaran terakhir dari kitab namanya Sejarah Dunia. Dan kita umat Muhammad SAW karenanya dijuluki umat akhir zaman. Apa maknanya kita ini umat akhir zaman? Maknanya adalah we are the last of mankind. Kita ini ujung terakhir perjalanan umat manusia. Sesudah kita nggak ada lagi umat manusia, Pak. Kenapa? Karena dunia berakhir. Dan alhamdulillah, Nabi kita memberi kabar gembira kepada kita. Kata Nabi kita, kalian umatku merupakan ummatun marhumah, umat yang dirahmati Allah. Karena kalian datang paling akhir ke dunia, tetapi kalian yang paling awal nanti diperiksa, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari berbangkit. Masya Allah. Jadi umat nabi-nabi yang terdahulu itu belakangan diperiksanya, Pak, dihisapnya. Kita diberi kemuliaan oleh Allah menjadi umat yang pertama kali dihisap. Karenanya kalau ditambah lagi dengan kita kemudian rajin berdoa dengan sungguh-sungguh lalu dikabulkan Allah dengan doa yang berbunyi Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah kami nanti di hari berbangkit dengan hisap yang mudah. Masya Allah. Berarti kita akan menjadi seperti yang digambarkan Nabi. Nabi pernah menggambarkan bahwa kelak di hari berbangkit, manusia akan menanti giliran dia dihisap itu selama 50 alf sanah, 50.000 tahun. Para sahabat terkejut. Mereka heran. Mereka tidak bisa membayangkan lamanya itu. Tetapi Nabi menyadari bahwa para sahabat wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Kemudian Nabi menghibur kita dengan mengatakan, adapun bagi orang beriman, lamanya dia menunggu dihisab seperti dia mengerjakan 1 kali sholat wajib. Subhanallah. Berapa lama kita mengerjakan sholat wajib? Katakanlah semenjak kita dengar azan di dalam rumah, kemudian kita bersiap-siap, berwudu, kita jalan ke masjid, kita qobliyah dulu, kita menunggu qomat, kemudian kita sholat, kemudian kita selesai, kita ba'diyah dulu sebelum pulang, atau kita ba'diyahnya di rumah. Ya. Total mungkin cuma setengah jam, ya, kalau di total. Subhanallah. Itulah kemuliaan yang Allah berikan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak Nabi kita diutus, tanda kecil kiamat yang paling pertama sudah muncul. Dan sesudah itu bermunculan tanda-tanda kecil kiamat yang sangat banyak sekali. Sampai Allah nanti menghadirkan tanda-tanda besar. Nah, tadi saya katakan, tanda-tanda kecil kiamat itu jumlahnya banyak dan pada umumnya datang duluan. Tetapi saya gunakan kata pada umumnya. Artinya apa? Ada juga beberapa tanda-tanda kecil khusus yang datangnya belakangan. Ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Misalnya apa? Misalnya zuhur al-Mahdi. Hadirnya al-Mahdi. Ya. Al-Mahdi ini bukan nama seseorang. Al-Mahdi adalah julukan tentang seseorang. Artinya laki-laki yang ditunjuk Allah Ta'ala untuk memainkan peranan khusus, yaitu sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman. Pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Kalau kita pelajari hadis tentang 10 tanda besar, tidak ada penyebutan Al-Mahdi. Karenanya Al-Mahdi kita masukkan ke dalam kategori tanda kecil. Tetapi kemunculannya ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Ya, sehingga ada hadis mengatakan, riwayat Abu Daud, jika dunia ini usianya tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu untuk mengutus hadirnya Al-Mahdi ke tengah umat ini. Jadi memang Al-Mahdi munculnya di penghujung perjalanan dunia ini. Ada lagi tanda kecil yang munculnya bahkan di ujung sekali. Ketika 9 tanda besar sudah muncul, tinggal 1 lagi tanda besar. Sebelum tanda besar yang terakhir muncul, tanda kecil ini muncul. Apa itu? Kata Nabi, sebuah angin lembut berhembus. Angin itu lebih lembut dari sutra. Jadi seperti angin AC. Aromanya wangi seperti misik, seperti kesturi. Tugas angin ini mencari orang-orang beriman untuk diwafatkan baik-baik.
sampai yang imannya tinggal seberat biji zarrah, seberat biji atom, asalkan dia beriman, diwafatkan oleh angin ini. Lalu kata Nabi, tinggallah di muka bumi ini syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, manusia yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan mengerjakan aneka mungkarat, kemungkaran-kemungkaran, sampai Allah takdirkan mereka lah yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Nah, angin lembut ini bukan tanda besar, dia tanda kecil. Tetapi kemunculannya ketika tanda-tanda besar sudah 9 muncul, tinggal satu lagi yang terakhir yang belum muncul, yang itu hanya dialami oleh syirarin nas, yaitu kata Nabi, api muncul dari Yaman, menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk merasakan dahsyatnya peristiwa as-sa'ah, kiamat. Ya. Jadi Allah sayang kepada kita orang-orang beriman, sehingga Allah tidak akan mengizinkan malaikat Israfil meniup sangkakala pertanda kiamat dimulai, jika di muka bumi masih ada orang beriman. Ya. Karenanya, hifdzul iman, memelihara iman ini penting sekali, Pak. Kita tidak tahu kapan jadwal angin lembut itu berhembus. Jangan sampai ketika angin itu berhembus, mulai masuk wilayah Indonesia, masuk Pulau Jawa, masuk BSD, ya kan? Mendekati Masjidil Hakim. Teman-teman kita yang biasa sholat sama kita di Masjidil Hakim, biasa tilawah sama kita, biasa ngaji sama kita, kena angin itu, pada bergeletakan meninggal. Pas kena kita nggak mati, Pak. Itu pertanda apa? Pertanda apa, Pak? Kalau angin itu menyentuh kita, tapi kita nggak mati, tandanya apa, Pak? Tandanya tidak ada iman, barang seberat biji zarrah sekalipun. Dan mungkinkah itu terjadi? Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Karena apa? Karena ada satu jenis dosa, Pak, yang sebagian besar umat Islam masih belum terlalu peduli dengan dosa itu. Padahal ini dosa sangat mengerikan. Disebutnya oleh para ulama dengan dosa nawaqidul iman. Dosa yang membatalkan keimanan. Bukan nawaqidul wudu, ya, bukan yang membatalkan wudu. Bukan nawaqidus sholah, membatalkan sholat. Bukan nawaqidus siyam, membatalkan puasa. Tidak, membatalkan imannya. Nawaqidus syahadatain, membatalkan 2 kalimat syahadat. Nah, jadi orang ini mengira dirinya orang beriman, dia masih sholat, dia masih puasa di bulan Ramadan, dia masih bolak-balik umroh kalau dia sanggup, ya. Tapi ternyata dalam hidupnya dia pernah terlibat dalam sebuah jenis dosa namanya nawaqidul iman. Dan dia nggak tahu baci. Maka tiba-tiba ketika angin lembut berhembus menyentuh dirinya, dia tidak wafat. Kenapa? Karena dia selama ini mengira dia muslim, dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang dikerjakan, ternyata karena dia pernah terlibat nawaqidul iman, haba'an mansura. Semua amal dia tidak ada nilainya. Kecuali sebelum wafatnya dia taubat dari dosa nawaqidul iman. Perlu contoh dosa nawaqidul iman, Pak? Perlu contoh, Pak? Nggak perlu, Pak. Saya pernah nyampaikan di masjid ini, saya ingat kok. Sekian waktu yang lalu. Kalau Bapak dulu nggak ngantuk, ya kan, pasti ingat. Tapi kalau dulu ngantuk, ya sekarang lupa. Saya pernah sampaikan di sini. Hah? Ulang lagi, oke. Nggak apa-apa. Jadi di antara dosa yang membatalkan iman adalah seorang mengaku muslim, lalu mengucapkan kata-kata semua agama sama. Semua agama baik. Semua agama ketahuilah, ucapan seperti ini cukup mengantarkan seseorang terkena dosa nawaqidul iman. Wah, Ustadz Iksan Tanjung ekstrim. Masa ngomong gitu aja batal iman? Betul, ekstrim, Pak. Kalau seandainya saya ngomong pakai pikiran sendiri. Tapi kan kita berusaha untuk selalu berbicara dengan bimbingan wahyu. Kita rujuk kepada apa kata Allah, apa kata Rasul, ya. Nah, di antara firman Allah Ta'ala berkenaan dengan bab ini, silahkan dicatat, nanti diperiksa. Surat Ali Imran ayat 19. Jelas, tegas Allah berfirman dalam ayat itu, Inna dina indallahil Islam.
Artinya, sesungguhnya din, agama, yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Pernah baca ayat ini, Pak? Pernah baca ayat ini? Ya. Kira-kira, kalau kita sudah baca ayat ini, kita tahu ini kalamullah, ini firman Allah, ya. Allah Al-Alimul Khabir, yang maha tahu dan maha teliti pengetahuannya. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Mengucapkan kalimat seperti ini, pantaskah kita manusia, apalagi mengaku muslim, lalu mengatakan, oh tidak ya Allah, semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Pantas tidak? Pantas tidak, Pak? Tidak pantas. Lalu kenapa hari ini ada muslim yang mengucapkan kalimat seperti ini? Ada enggak, Pak, muslim mengucapkan kalimat seperti ini? Ada ya? Ya. Bahkan saya dengar saya tadi ada yang bilang banyak gitu, ya kan? Ya, nggak usah bilang banyak, bilang ada saja. Ya. Bilang ada saja sudah mengkhawatirkan, Pak, apalagi bilang banyak. Jadi ada, Pak, muslim yang hari ini ngomongnya begini, nggak gitulah. Nggak cuman Islam lah yang Allah ridhoi. Nggak cuman Islam lah yang benar. Buktinya saya punya tetangga orang Nasrani di sebelah kanan rumah saya, baik sekali dia dengan saya. Tiap dia masak, dia bagi sebagian makanannya ke kami. Sementara sebelah kiri rumah kami, muslim, anggota partai Islam, Pak, jenggotan segini, koruptor. Enggak lah, agama mah baik semua. Ini oknumnya saja. Gitu. Ada enggak orang ngomong begitu, Pak? Ada kan? Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa ada muslim yang ngomong begitu? Padahal ayatnya jelas. Kata orang Jerman, ceto welo-welo. Ya, orang Jerman bilangnya begitu kan? Ya. Jelas, clear gitu. Kenapa ada muslim yang berbicara demikian? Karena dahsyatnya zaman yang sedang kita lalui, Pak. Ini adalah era yang kata Nabi, kakita'il lailil muslim. Laksana malam yang gelap gulita. Ini era yang kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak. Kakita'il lailil muslim. Seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya dia kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sore hari dia masih beriman, pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi mengejar kenikmatan dunia. Jadi jelas, Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir. Nabi tidak mengatakan pagi berbuat kebaikan, sore berbuat kejahatan. Perbandingannya bukan antara berbuat baik dan berbuat jahat, Pak. Perbandingannya antara pagi beriman, sore kafir. Beda enggak itu, Pak? Beda enggak? Pagi baik, sore jahat dengan pagi beriman, sore kafir. Beda enggak? Beda. Dan inilah zaman kita, Pak. Sebuah zaman di mana Allah sedang menguji kita umat Islam dengan sebuah ujian yang dahsyat sekali. Apa itu ujiannya? Ujiannya adalah Allah izinkan orang-orang beriman, kaum muslimin, secara duniawi kalah sekarang ini. Sementara Allah izinkan orang-orang kafir yang mimpin dunia. Khususnya siapa? Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah Al-Yahud wan Nasara. The Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi, Nasrani. Mereka mimpin dunia hari ini. Atau mungkin Bapak nggak setuju. Enggak lah Ustaz, umat Islam lagi menggeliat, lagi bangkit. Apalagi Indonesia. Indonesia sedang berdaulat Ustaz. Kekayaan kita banyak sekali, Masya Allah. Ya kan? Hanya saja orang lain yang ngambil. Saya kira nggak begitu ya. Jadi kalau ada orang bilang, wah enggak, sekarang umat Islam lagi berjaya, lagi ini. Anjurkan saja bro, silahkan wudhu bro. Tolong wudhu bro. Ya kan? You're dreaming. Anda sedang bermimpi. Realitasnya bukan umat Islam yang mimpin dunia hari ini. Yang mimpin dunia hari ini, Barat. Mereka yang mimpin dunia hari ini. Dan siapa mereka khususnya? Mereka inilah yang dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La tattabi'unna sunanal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam, kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan, cara hidup, way of life, umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Para sahabat tercengang.
Para sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara?" Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud umat-umat terdahulu yang diikuti oleh umat Islam nanti di akhir zaman adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi jawabannya singkat sekali. Faman. Yang artinya, who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, hari ini mencari orang mengaku muslim, ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, sulit apa mudah, Pak? Hah? Mudah sekali. Bahkan saking mudahnya, Pak, kadang-kadang kita harus khawatir lagi sisiran di depan cermin. Dia juga termasuk, Pak, yang sudah ke barat-baratan. Sudah ke Yahudi-Yahudian, sudah ke Nasrani-Nasranian, terutama di tanggal-tanggal tertentu. 14 Februari, malam tahun baru, Masehi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini realita dunia kita sekarang. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan, Pak, umat yang tidak beriman, yang kafir, justru diizinkan Allah memimpin dunia. Ingat, Pak, diizinkan Allah, ya. Kita umat Islam Indonesia ini kadang-kadang tidak bisa membedakan antara izin Allah dengan ridho Allah. Semua yang terjadi di dunia ini bisa terjadi karena izin Allah. Tapi apakah semua yang terjadi pasti diridhoi Allah? Tidak. Kita duduk di sini, Pak, ini bisa terjadi karena Allah izinkan kita duduk di sini. Allah ridho atau tidak dengan kita duduk di sini, itu terpulang kepada diri kita masing-masing. Niat kita benar atau tidak. Kehadiran kita beramal dengan baik dan benar atau tidak. Barulah nanti ketahuan ridho enggak dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kejadian apapun yang terjadi di dunia ini pasti bisa terjadi karena izin Allah. Contoh yang sederhana adalah sepasang mahasiswa-mahasiswi muda-mudi masuk ke kos-kosan, digoda syaitan sehingga berbuat seolah suami istri, berzina. Mungkinkah mereka berzina tanpa izin Allah? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Mereka bisa berzina karena Allah izinkan. Tapi pertanyaannya, Allah ridha tidak dengan perbuatan zina? Allah tidak ridha. Ini pun demikian, Pak. Kita sedang menjalani sebuah masa yang gelap. Yang Allah izinkan ini terjadi. Tapi bukan berarti Allah ridha dengan orang-orang Yahudi Nasrani memimpin dunia hari ini. Karenanya kalau kita mengaku hamba Allah yang beriman kepada Allah Ta'ala, kita juga semestinya tidak ridha, Pak. Tidak ridha. Lalu bagaimana mengungkapkan ketidakridhaan itu? Nabi ajarkan kita ada 3 tahapan. Kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak sanggup dengan tangan, lalu dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika dhaful iman. Kalau enggak bisa juga dengan lisan, dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Di hadis yang lain kata Nabi, kalau di dalam hati saja nggak ada, berarti nggak ada iman sama sekali, walaupun seberat biji zarrah. Jadi kalau kita ngelihat kemungkaran bahwa orang kafir yang memimpin dunia ini, kita nggak bisa rubah dengan tangan, rubah dengan lisan. Maksudnya rubah dengan lisan itu apa? Ajarkan umat ini bahwa yang mungkar itu mungkar, yang hak itu hak, sekalipun kita belum bisa merubahnya. Gitu. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan berbicara, orasi, ceramah, ya kan? Setidak-tidaknya dalam hati. Dalam hati itu maksudnya apa, Pak? Hah? Bukan berdoa. Mengingkari di dalam hati. Ingkari bahwa ini benar. Nyatakan ini tidak benar, begitu loh. Sekalipun kita nggak sanggup merubahnya. Dan ingat, mengingkari dalam hati itu selemah-lemahnya iman, kata Nabi. Makanya di hadis yang lain kata Nabi, kalau sampai mengingkari saja nggak ada dalam hati, nggak ada iman barang sedikit pun. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah realita dunia kita hari ini, ya. Sementara di surat yang lain, di tempat yang lain, Allah Ta'ala berfirman. Tolong dicatat lagi, Pak, ayatnya. Al-Baqarah 217. Al-Baqarah 217. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka, orang-orang kafir harbi, yang memerangi Islam dan kaum muslimin, la yazaluna, tidak henti-hentinya, 24 hours a day, 7 days a week, 12 months a year, berusaha terus-menerus memerangi kalian, sampai kalian murtad dari agama kalian. Seandainya mereka sanggup, kata Allah Ta'ala. Jadi bayangkan, Pak, itu watak dasarnya gitu loh, orang kafir harbi. Ya.
Enggak semua orang kafir, Pak. Kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Kira-kira yang mimpin dunia hari ini kafir yang baik apa kafir yang harbi, Pak? Tolong direnungkan sendiri-sendiri ya. Tapi yang pasti realita menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan, baik yang sifatnya physical maupun yang sifatnya verbal, ya kan? Itu menunjukkan upaya-upaya membuat orang-orang beriman, kaum muslimin di seluruh dunia, ya kan? Makin hari makin meninggalkan agamanya. Dan salah satunya adalah ajaran yang mereka sebarkan yang menyebabkan salah satu contoh pembatal iman tadi, Pak. Ajaran apa namanya? Pluralisme. Ini ajaran mereka, Pak. Mereka sebarkan ajaran ini. Memangnya pandangan Islam tentang pluralisme bagaimana? Begini pandangan kita. Kita umat Islam mengakui yang namanya pluralitas. Tapi kalau pluralisme, no way. Karena pluralisme adalah mengakui keanekaragaman keyakinan dan agama sambil mengatakan semuanya sama, semuanya baik, semuanya benar. Itu namanya pluralisme, Pak. Tapi kalau pluralitas, kita mengakui ada keanekaragaman, heterogenitas, keanekaragaman, kebinekaan istilahnya, ya kan? Tapi kita tetap pada prinsip kita. Prinsip kita dari mana kita dapat? Dari Allah. Dan di antara prinsip yang Allah ajarkan adalah Ali Imran 19 tadi. Ya. Dan ada ayat yang bahkan lebih tegas lagi. Ali Imran juga ayat 85. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima sama Allah darinya, dan dia di akhirat akan masuk golongan orang yang merugi. Ini kan makin mempertegas, memperjelas bahwa tidak mungkin semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, gitu. Tapi berapa banyak umat Islam hari ini yang masih berpegang teguh dengan prinsip ini? Dan berapa banyak yang hari ini sudah dengan mudahnya mengucapkan kalimat semua agama baik, semua agama sama. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita kembali lagi kepada pembahasan kita. Allah Ta'ala membuat kita mempunyai pengetahuan tentang daftar tanda-tanda kiamat ini. Supaya apa? Supaya kita bisa menyesuaikan dengan tanda demi tanda yang kita hadapi. Termasuk hadis tadi juga tanda kiamat, Pak. Hadis yang mengatakan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak seperti malam yang gelap gulita. Ini tanda juga. Dan qadarullah kita yang mengalami tanda ini. Kita yang hidup di era gelap gulita itu. Saya tanya, Pak, kalau seandainya sebuah ruangan gelap gulita, itu sebabnya karena ruangan itu tidak punya apa? Cahaya, ya kan? Nah, bagi kita orang beriman, sumber cahaya kita datang dari mana? Ya, yang paling awal sekali. Dari mana? Dari mana? Dari Allah. Ya. Sampai Allah menurunkan sebuah surah, namanya surah cahaya, An-Nur. Ya. Yang dalam surah An-Nur itu ada sebuah ayat yang para ulama nyebutnya ayat cahaya. Yaitu ayat 35. Surat An-Nur. Yang diawali dengan kalimat, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Bagaimana caranya Allah memberikan cahaya kepada penghuni bumi ini? Caranya lewat kurir-kurir yang Allah kirim, yang dikenal dengan istilah al-anbiya wal mursalin alaihi wassalam, para nabi dan para rasul. Dan qadarullah kita yang hidup sekarang ini mengalami nabi yang paling akhir, yang titipan cahaya dari Allah namanya apa? Yang dititipkan lewat Nabi Muhammad SAW, cahaya buat kita namanya apa? Al-Quran. Catat lagi, Pak. Surat Ibrahim ayat pertama. Allah berfirman dalam ayat ini, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Artinya, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau Muhammad SAW agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Rabb mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi Al-Quran ini ya, dimaksudkan oleh Allah diturunkan kepada Nabi kita SAW
agar Nabi kita dengan Al-Quran ini, dengan para sahabat yang menjadi generasi pendampingnya, itu membuktikan bahwa Al-Quran ini bisa merubah masyarakat Jazirah Arab yang tadinya tertenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, akhirnya berubah hidup di bawah naungan nurul Islam, cahaya al-Islam. Nurul Quran, cahaya Al-Quran. Jadi ini maksudnya itu, Pak. Maksudnya Al-Quran diturunkan itu. Ya. Dan dia akan senantiasa bersinar seperti itu. Ketika dia difungsikan seperti itu. Tapi ketika tidak, ya maaf. Seperti yang kita alami sekarang. Kita dulunya tidak begini, Pak. Dulunya umat Islam tidak begini. Umat Islam dari dahulu itu hidupnya di bawah naungan cahaya. Sampai kapan? Sampai ribuan tahun, Pak. Semenjak Nabi berdakwah. Tapi kira-kira nggak sampai 100 tahun yang lalu, tiba-tiba rumah di mana kita nyalakan lentera Rabbani Al-Quran ini, ya kan? Runtuh, Pak. Runtuh rumah besar itu. Atas jasa siapa? Jasa orang-orang Yahudi yang membenci lihat umat Islam hidup damai dalam naungan rumah besar mereka, ya. Tapi mereka tidak bisa lakukan langsung. Mereka perlu kaki tangan di tengah tubuh umat ini, yaitu pengkhianat. Dan pengkhianat itu bernama siapa? Kalau Anda tahu, ikuti sejarah. Siapa namanya? Mustafa Kemal. Beliau salah seorang jenderal di militernya Kesultanan Utsmani Turki. Tapi dia, walaupun muslim, dia berdarah Yahudi. Dan ternyata solidaritas ukhuwah dia dengan saudara sedarahnya lebih hebat daripada ukhuwahnya dengan saudara seimannya. Sementara saudara seimannya sudah melupakan keyahudian dia. Kan begitu kita umat Islam, Pak. Kita umat Islam, kalau ada Yahudi masuk Islam, sudah kita nggak tengok lagi keyahudiannya, kan. Ada orang Cina masuk Islam, kita nggak tengok lagi kecinaannya. Bahkan kita nggak sangka dia orang Cina lagi. Itulah kita. Tapi mereka tidak rupanya. Setelah mereka masuk Islam, ada yang diam-diam masuk Islam karena memang ingin menggerogoti dari dalam. Kerjasama dengan musuh. Nah, akhirnya apa kata Mustafa Kemal ini? Setelah dia punya posisi yang sangat berpengaruh di tengah masyarakatnya, dia katakan, hai umat Islam, kalau kita mau maju, kita nggak punya jalan lain. Kita harus ngekor kepada bangsa-bangsa yang sudah maju lebih dahulu dari kita. Yang dia maksud siapa? Eropa, Barat kafir. Dan kita harus tinggalkan ajaran Islam yang sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Sudah kuno. Ya. Termasuk dia katakan kita harus tinggalkan cara bermasyarakat versi kuno itu. Kita bikin cara bermasyarakat yang baru. Dengan cara apa? Runtuhkan rumah besar umat Islam ini, kita ganti dengan bedeng-bedeng. Berdirilah bedeng Turki. Berdirilah bedeng Mesir. Berdirilah bedeng Indonesia. Ya, nggak kurang-kurang, Pak. Kita juga bikin bedeng, Pak. Sekarang saya tanya, Pak, saudara-saudara kita di Lombok dan mungkin sekarang saudara kita di Donggala, di Palu, ya kan? Mereka kan kena gempa, rumahnya hancur, ya kan? Relawan berdatangan dari berbagai penjuru. Namanya manusia, Pak, tadinya tinggal di rumah, nggak tinggal di rumah, dia tetap perlu tempat bernaung, kan? Ya nggak bisa lagi, rumahnya sudah hancur. Akhirnya diberikan tenda oleh relawan, senang sekali mereka, tinggal di tenda lah mereka. Sekurang-kurangnya tidak panas kepanasan, hujan kehujanan. Walaupun ya nggak sempurna lah. Nah, jika sudah berlalu sekian waktu, kemudian sudah mulai bisa bangun rumah lagi, gitu ya. Tiba-tiba ada di antara mereka yang kita ajak ke rumah yang normal, dia teriaknya apa? Tenda harga mati. Tenda harga mati, nggak boleh. Kita mau tinggal di tenda, nggak boleh kita tinggal ke tempat lain. Itu kira-kira masuk akal nggak itu, Pak? Inilah yang terjadi pada umat Islam. Tadinya kita tinggal di sebuah rumah besar, Pak. Anda tahu Kesultanan Utsmani itu wilayahnya seluas apa, Pak? Di barat di Maroko, Pak. Di timur di Maluku. Masya Allah. Itu wilayah kita, Pak, dahulu kala. Wilayah kita luas sekali. Dan kalau Anda tidak percaya, baca sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia baca. Kerajaan Samudra Pasai, itu surat menyurat dengan pusat negaranya kemana? Ke Turki, Pak. Karena memang menghayati bahwa di sanalah pimpinan beradanya. Tiba-tiba gara-gara si Mustafa Kemal ini, ya kan, rumah ini runtuh, Pak. Terus kita mendirikan bedeng-bedeng. Nah, selama rumah ini tadi berdiri, Pak, sejak dulu Nabi contohkan gitu ya, kita selalu meletakkan lentera Rabbani ini sebagai yang tertinggi.
yang menjadi sumber cahaya kita, sumber penilaian kita, sumber values, sumber norms, ya, sumber law, hukum. Gitu. Tapi begitu bedeng-bedeng berdiri, Pak, mulai kita letakkan dia pada posisi yang tidak pada tempatnya. Karena apa? Karena diganti, Pak, lentera robbaninya dengan apa? Lampu tempel insani. Lampu tempel bikinan manusia. Dan celakanya, karena terus dipromosikan lampu tempel insani ini, lama-kelamaan umat Islam juga sudah mulai cocok juga dengan dia. Gitu. Mulai mengatakan, oh iya, toh juga dia cocok kok dengan lentera robbani itu. Nggak bertentangan. Buktinya yang bagian pertamanya, Qul huwallahu ahad. Cocok dia. Gitu. Padahal hakikatnya bukan lentera robbani dia. Hakikatnya dia lampu tempel insani. Yang tidak ada jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Tapi Ustadz jangan begitu dong Ustadz. Kan di negeri kita nggak semuanya muslim. Masa kita paksakan semuanya ikut lentera robbani? Bagi Anda yang berpikiran demikian, saya ingatkan. Atau saya tanya dulu. Di zaman Nabi dulu memimpin Madinah, apa iya di Madinah semuanya muslim, Pak? Semuanya muslim di Madinah? Tidak. Tetapi tanpa keraguan sedikit pun, Nabi dan para sahabat meletakkan lentera robbani pada tempatnya. Pada tempat tertinggi. Makanya qadarullah. Bahwa pagi hari ini yang memimpin sholat subuh memilih ayat-ayat tadi itu. Masya Allah. Kalau kita renungkan ayat-ayat tadi, Pak. Kan imam kita tadi di rakaat pertama membacakan An-Nisa ayat 58 dan 59. Di ayat kedua ayat 60 dan ayat 61. Masya Allah. Apa kata Allah dalam rangkaian ayat ini? Kita nggak akan bahas semuanya. Kita bahas satu ayat saja. Surat An-Nisa 59. Ayat tentang kepemimpinan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apa artinya? Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di kalangan kalian. Dan jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik akibatnya dan lebih tepat takwilnya, pengertiannya. Masya Allah. Seorang ulama dari Suriah namanya Ali As-Sabuni, hafizahullah, menulis kitab tafsir. Beliau ketika membahas ayat ini bertanya kepada kita yang membaca kitab ini. Kenapa ya di depan Allah ada ati'u ta'atilah, di depan Ar-Rasul ada ati'u ta'atilah, tapi di depan ulil amri minkum enggak ada ati'u. Kenapa ya? Nah, beliau menjawab. Kata beliau, karena mentaati Allah dan Rasul sifatnya mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada kompromi. Sementara mentaati pemimpin di antara kalian, ada syaratnya. Apa syaratnya? Dari ayat ini saja, setidak-tidaknya ada 2 syarat. Syarat pertama, ulil amri itu harus minkum, harus dari kalangan kalian. Kaliannya kemana? Ke awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ngerti ya, Pak? Nah, untuk kriteria yang pertama ini, alhamdulillah, sebagian umat Islam, apalagi yang biasa ngaji, sudah ngerti, Pak. Cuma yang kita sayangkan, untuk kriteria keduanya, ini belum ngerti, belum banyak yang ngerti. Kriteria keduanya apa? Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Bila kalian berselisih pendapat tentang satu perkara, kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan apa maknanya mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya mengembalikan ke Allah itu ke Quran, mengembalikan ke Rasul ke sunnah. Jelas ya Pak? Ya. Jadi ada 2 kriteria pemimpin yang sepatutnya kita taati. 1, kalau dia itu dari kalangan kita, orang beriman. Dan 2, dia tidak mau nengok ke sana kemari kecuali kepada Allah dan Rasulnya dalam menyelesaikan semua perselisihan yang dia hadapi. Berarti apa? Dia meletakkan lentera Rabbani pada posisi tertinggi. Yang nggak ada saingannya. Dan jangan salah ya, Ibnu Katsir menggarisbawahi. Ada kelanjutannya.
In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar mengaku beriman pada Allah dan hari kemudian. Jadi sebuah masyarakat dinilai Allah benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian kalau masyarakat itu hanya dan hanya menjadikan pemimpinnya mereka yang satu dari kalangan orang beriman, dan yang kedua mereka pemimpin itu tidak mau nengok kepada tempat lain sebagai solusi dalam berbagai perselisihan yang dihadapi kecuali kepada Allah dan Rasulnya yang maknanya adalah kitabullah wa sunnah. Serius nggak masalah kita, Pak? Serius masalah kita. We have a very serious problem today. Oh, Ustadz mau ngomongnya gampang, emang merubahnya gampang? Emang nggak gampang, siapa yang bilang gampang? Saya nggak pernah bilang merubahnya gampang. Tapi kan segala sesuatu mulai perubahan itu dari mana? Dari mindset, Pak. Dari cara berpikir. Dan kita orang beriman, ya, sangat yakin bahwa cara berpikir yang terbaik adalah cara berpikir yang dicelupkan akal ini ke dalam Quran dan Sunnah. Kita nggak merasa lebih cerdas dari Allah, nggak merasa lebih cerdas dari Rasul. Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, di samping Masjid Nabawi, apa kata beliau? Beliau berkata kepada kehadapan makam Nabi, dia bilang, pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh kita terima, boleh kita tolak. Tapi kalau sudah pendapat penghuni makam ini, wajib kita terima. Artinya apa? Yaitu bagian dari atiur Rasul, mentaati Rasul. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kembali kepada tanda-tanda kiamat ini. Tanda-tanda kiamat ini fungsinya adalah untuk kita bertanya kepada Allah Ta'ala setelah kita lihat tanda demi tanda seperti ini, lalu apa yang harus kita kerjakan? Ya. Saudaraku rahimakumullah, sebenarnya banyak pengamat akhir zaman yang berpendapat bahwa dunia modern hari ini sudah menyaksikan banyak sekali tanda-tanda kecil kiamat. Sehingga kita patut khawatir bahwa tidak lama lagi Allah akan mulai menyajikan tanda-tanda besar. Wah, Ustadz menakutkan. Tadi kata Ustadz tanda besar cirinya kan dia muncul ketika kiamat sudah dekat. Berarti Ustadz ingin mengatakan kiamat sudah dekat. Kalau ada yang ngomong begitu, kembalikan dengan pertanyaan lagi. Emang siapa bilang kiamat masih jauh? Emang ada ayatnya, ada hadisnya gitu, Nabi pernah bilang kiamat masih jauh? Enggak ada. Malah ayat itu tegas mengatakan, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Silakan dicatat, nanti diperiksa surat Al-Ahzab ayat 63. Dan tahukah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi kiamat itu sudah dekat, dan ini turun 15 abad yang lalu, Pak. Sehingga para sahabat itu tidak ada yang pernah berpikiran terlintas di kepalanya bahwa kiamat masih jauh, enggak ada. Bahkan yang ada adalah sebuah riwayat menerangkan, pada suatu hari seorang sahabat keluar rumah. Dia lihat di kejauhan ada asap membumbung. Dalam bahasa Arab asap itu dukhan. Apa yang dia kerjakan? Dia keliling ke tetangga-tetangganya, dia gedor pintu-pintunya, dia teriak-teriak. Ad-dukhan, ad-dukhan, asap, asap, kabut, kabut katanya. Keluarlah tetangga-tetangganya mengelilingi sahabat ini dan bertanya, ada apa? Dia tunjuk ke arah ke asap itu, dia teriak lagi, ad-dukhan katanya. Ya ada apa dengan asap itu, kata mereka. Sahabat ini balik bertanya kepada mereka, tidakkah kalian ingat di antara keterangan Nabi mengenai alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, apabila sudah muncul ad-dukhan, kabut, asap. Masya Allah. Itu 15 abad yang lalu, Pak. Sahabat begitu rupa mengkaitkan sebuah fenomena yang dia saksikan dengan tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Kira-kira kita yang hidup sekarang pantasnya lebih santai, lebih serius, Pak. Lebih serius. Karenanya kita punya prinsip, Pak. Dalam permasalahan kajian akhir zaman ini kita punya prinsip. Prinsipnya begini. Lebih baik kita keliru menyangka sudah dekat daripada kita keliru menyangka masih jauh. Karena kalau terus-menerus kita menanamkan dalam diri kita, ini sudah dekat, ini sudah dekat, ini sudah. Yang timbul apa? Upaya-upaya preparations, upaya-upaya persiapan, waspada. Tapi kalau terus-menerus kita elus-elus diri kita dengan mengatakan, alah, ngapain ngomongin kiamat, masih lama. Ya kan? Kita ini baru di tahap-tahap awal teknologi. Ya kan? Bentar lagi baru kita memasuki alternative intelligence. Gitu. Artinya apa? Kita kan sudah punya rencana mau bikin komplek perumahan di bulan. Kita belum lagi tinggal di Mars nanti, belum lagi di Jupiter, kan gitu.
Ya, orang-orang yang mimpi-mimpinya jauh amat gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, benar, kita patut waspada bahwa tanda-tanda besar ini ya jangan-jangan tidak lama lagi akan muncul. Nah, yang menarik adalah sewaktu Nabi menyebutkan 10 tanda besar itu dalam sebuah hadis riwayat Muslim sahih hadisnya. Ternyata para ulama setelah mengkajinya mengatakan sewaktu Nabi menyebutkan 10 tanda besar itu, Nabi belum menyebutkannya sesuai urutannya. Jadi cuma disebutkan saja gitu. Kecuali yang nomor 10. Yang nomor 10 benar-benar tanda besar yang paling akhir, yaitu api keluar dari Yaman menggiring manusia untuk ke tempat berkumpulnya mengalami peristiwa dahsyat kiamat. Dan kebanyakan ulama masa lalu, Pak, umumnya berpendapat dari 9 tanda besar selain yang nomor 10 itu, maka tanda besar yang paling pertama yang disaksikan manusia kelak nanti adalah khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Termasuk saya pun tadinya berpendapat demikian. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah kitab yang ditulis oleh seorang yang cukup mumpuni di bidang ilmu hadis, dan ulama ini hidup di zaman kita sekarang, berarti di zaman yang gelap gulita ini, Pak. Dan dia orang Palestina lagi, orang Gaza. Kalau orang Palestina berarti tetangga terdekatnya siapa, Pak? Al-Yahud. Sedangkan Al-Yahud ini Allah terangkan dalam Al-Quran merupakan musuh nomor wahidnya umat Islam. Di mana Allah terangkan? Catat nanti diperiksa. Al-Maidah 82. Allah berfirman, la tajidanna syaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad akan menemukan kaum yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah kaum Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, jadi si penulis kitab ini namanya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad ini, beliau orang Palestina. Beliau hidup di babak kita sekarang ini, di era kita sekarang ini. Sehingga dia mengalami apa yang kita alami. Lain dengan ulama-ulama dulu, Pak. Ulama dulu mereka hidup di era rumah besar kita masih tegak, Pak. Quran dan Sunnah masih menjadi top priority of obedience, ya. Prioritas utama ketaatan. Tapi kita kan hidup sekarang di era centang perenang, Pak. Ya. Bukan lentera Rabbani yang top priority of obedience, ya. Tetapi lampu tempel insani. Sehingga kacau gitu urusannya. Nah, kita menyaksikan fitnah yang muncul sekarang, Pak, dahsyat-dahsyat. Sementara ulama dulu ada fitnah yang mereka hadapi tapi nggak sehebat kita sekarang. Banyak fitnah yang mereka hadapi tapi nggak sebanyak kita sekarang. Kita sekarang menghadapi fitnah banyak sekali, Pak. Sehingga mereka umumnya mengatakan berarti yang paling awal itu fitnah besar, yaitu Dajjal. Dajjal itu fitnah paling dahsyat kata Nabi. Nah, kita sekarang hidup di era Dajjal belum keluar, Pak. Tetapi banyak fitnah yang kelasnya udah mirip kayak kelasnya Dajjal. Buktinya apa? Ada hadis Nabi mengatakan begini kepada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. La ghairud dajjalu akhwafuni ala ummati. Sungguh wahai Abu Dzar, ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menjadi ujian fitnah bagi umatku. Kaget Abu Dzar dengar itu. Karena apa? Abu Dzar tahu Nabi pernah mengatakan di hadis yang lain bahwa Dajjal itu fitnah ujian paling dahsyat. Tiba-tiba Nabi bilang, ada selain Dajjal yang lebih kukhawatirkan menimpa umatku sebagai ujian. Apa itu ya Rasulullah? Nabi jawab, al-a'immatu al-mudillin. Para pemimpin yang menyesatkan. Para ulama kita yang hidup dulu, Pak, mungkin mereka mengalami khalifah-khalifah yang zalim. Ada, Pak, kita nggak boleh tutup mata, Pak. Di sejarah Islam, ada khalifah yang zalim. Tapi dipahami sebagai kezaliman karakter pribadi. Cuma nggak mungkin khalifah itu menyesatkan, nggak mungkin. Nggak mungkin khalifah itu mengatakan riba halal, ya kan? Perempuan tidak wajib berjilbab, nggak mungkin mereka mengatakan begitu. Tapi kalau di zaman sekarang ada nggak, Pak? Nggak usah disebut contohnya, ya, simpan saja, direnungkan saja. Gitu. Karenanya Syekh Mubayyad berpendapat, oh no, bukan Dajjal yang paling awal. Yang paling awal dari 10 tanda besar itu adalah ad-dukhan, kabut asap. Ini yang mengerikan. Kalau benar teorinya Mubayyad, ini mengerikan. Karena dalam surat Ad-Dukhan, ketika Allah menjelaskan tentang Ad-Dukhan itu, Allah berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanim mubin." Ayat 10, surat Ad-Dukhan. Ya, tunggulah sehingga langit membawa kabut yang nyata. Jadi tunggulah hari
ketika langit mendatangkan kabut yang nyata. Kabut yang nyata itu dukhan. Terus di ayat 11 Allah berfirman, yaghshan nas hadza adzabun alim. Kabut itu akan menyelimuti seluruh manusia, dalam hadis diterangkan oleh Nabi, akan menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, seluruh planet bumi kita ini, arba'ina yauman wa arba'ina laila, 40 hari 40 malam. Gelap gulita karena kabut asap tebal. Dan kata Allah, hadza adzabun alim. Ini azab yang pedih. Bayangkan, Pak. Syekh Mubayyad itu terobosannya cukup mengkhawatirkan, tapi make sense. Jadi dia katakan, oh bukan Dajjal yang paling awal. Yang paling awal itu dukhan, azab yang pedih. Kenapa demikian? Karena kita sedang menjalani sebuah era yang sedemikian gelapnya, sehingga peradaban manusia mempertontonkan daftar kesombongan, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa kepada Allah Rabbul Alamin. Kira-kira Anda setuju nggak dengan saya bahwa hari ini peradaban umat manusia seperti itu? Atau Anda ingin mengatakan, oh enggak Ustadz, peradaban kita bagus kok. Masya Allah, peradaban modern ini peradaban yang kita masih boleh azan, kita masih bisa sholat, kita masih apa begitu? Ya. Coba buka social media. Ya. Hari ini dengan mudahnya kita bisa temukan orang menghina Allah, menghina Islam, menghina Quran, menghina Nabi. Ada foto Pak, orang kelihatannya lagi rajin doa gini gitu kan, jongkok, taunya kakinya nginjek Quran Pak. Saya yakin Anda pernah lihat itu kan? Itu beredar Pak di WhatsApp. Ada seorang wanita terang-terangan mengatakan, ya kan? Ya, dia baru gagal 5 tahun saja, ya kan kalian sudah mau ganti. Sedangkan Islam udah gagal 1440 tahun, ya kan kalian masih aja mau meluk Islam. Nauzubillah. Ungkapan seperti ini lolos. Lolos di mata apa? Di mata hukum bikinan manusia. Kenapa? Karena hukum bikinan manusia bisa diperjualbelikan, tapi nggak lolos dari hukum Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu nggak tidur, Allah nggak ngantuk. Dicatat semua itu. Bahkan lebih parah lagi, si perempuan yang sama itu di Facebooknya dia tulis apa Pak? Ya, kalau Allah turun dari langit, saya akan ajarkan dia sains dasar, karena isi dari kitab Quran yang dia turunkan itu salah semua. Ini ucapan menggoyang arsy, Pak. Menggoyang arsy. Dan kita sebagai mukmin harus punya sensitivitas tentang hal-hal seperti ini. Sekalipun kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu lain perkara, Pak. Tidak bisa berbuat apa-apa itu lain perkara. Tapi ghairah, kecemburuan itu harus ada, Pak. Harus ada. Karena apa? Kita nggak ridho dengan itu. Allah izinkan itu terjadi, tapi Allah tidak ridho dengan itu. Kalau Allah nggak ridho, kita pun nggak boleh ridho. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ada lagi, ulama ada yang mengatakan era modern kita sekarang ini Pak, adalah era di mana dosa kaum-kaum terdahulu numplok sekaligus di zaman kita sekarang ini. Padahal kaum-kaum terdahulu itu ada yang ngerjakan cuma satu dosa saja, sampai tiba-tiba datang azab menghabisi kaum itu seluruhnya. Nah ini sudah sekian dosa sekaligus ngumpul di era modern kita sekarang ini, ya kira-kira Allah yang maha tahu kan jadwal ngazabnya kapan pantasnya. Nah alhamdulillah ada hadis-hadis menguraikan maksudnya azab itu apa. Maksudnya adalah asap ini nanti adalah asap yang cerdas, bisa membedakan mana orang beriman, mana orang kafir, mana orang munafik. Sehingga dikatakan dalam hadis, bagi orang beriman yang terpapar dukhan nanti mereka mengalami zukmah. Zukmah itu pilek, flu. Tapi bagi orang kafir badannya akan membengkak, keluar cairan dari lubang telinganya, lubang hidungnya, lubang duburnya ya, kayak zombie. Bahkan ketika angin itu masuk ke dukhan itu, kabut asap itu masuk ke telinganya orang kafir dan munafik, ya, maka mereka akan merasakan kepala mereka seperti kepala hewan yang terpanggang. Masya Allah. Makanya saya nggak sependapat dengan teori yang mengatakan dukhan itu sebabnya adalah perang nuklir. Bukan. Perang nuklir itu, alat nuklir itu dibikin siapa? Manusia Pak. Manusia kafir lagi. Mana mungkin dia bisa cerdas, asapnya membedakan mana orang beriman, mana orang kafir, mana orang munafik, kan tidak. Ini mesti tangan Allah, ini mesti. Nah jadi Allah mentakdirkan dari 10 tanda besar itu, tampaknya yang paling awal itu justru dukhan. Dan ini akan menimbulkan banyak dampak Pak. Ya. Atau contoh lain lagi, Anda tahu kisah kaum Nabi Lut? Tahu ya? Mereka kan akhirnya diazab ya. Dan itu negerinya namanya negeri Sodom.
Jumlah kotanya ada 7. Semua penghuni kota itu sudah kena terjangkiti penyakit liwat. Liwat itu homoseksuality. Laki-laki bersetubuh dengan sesama jenis kelamin, yaitu laki-laki. Kalau pakai bahasa zaman sekarang cuma satu huruf, Pak, huruf G. Gay, ya kan? Laki-laki doyan laki-laki. Sedangkan di zaman kita sekarang, Pak, bukan satu huruf, Pak. Kemaksiatannya udah kreatif. 4 huruf. L, G, B, T. L itu apa? Lesbian. Lesbian itu perempuan bersetubuh dengan sesama perempuan. B itu apa? Bisex. Bisex itu artinya laki doyan perempuan, doyan laki juga. Perempuan doyan laki, doyan perempuan juga. Sikat semua. T apa T? Transgender. Apa artinya transgender? Transgender artinya seseorang pada usia tertentu akhirnya datang ke dokter bilang, dok, tolong operasi kelamin saya. Saya nggak mau lagi jadi laki, saya mau jadi perempuan. Ketahuilah, Pak, di dunia modern sekarang ini sudah ada sekitar 23 negara yang melegalkan perilaku LGBT. Dulu cuma 7 kota di satu negeri Sodom, Pak. Akibatnya apa? Malaikat Jibril datang, hanya dengan satu bulu dari salah satu sayapnya dicolek gitu, Pak. Wah, jungkir balik langsung negeri Sodom itu. Aliyaha safilaha, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, dijungkir balikan. Berjatuhan mereka penghuninya dengan hewan-hewannya, kepala duluan, lalu dihantam dengan sijilin mandud musawwamah. Batu-batu dari tanah liat yang panas, keras ya, dan bertubi-tubi jatuhnya. Masing-masing batu ada musawwamah, ada namanya. Yang ada namanya kena, yang nggak ada namanya nggak kena. Lut nggak kena, nggak ada namanya di batunya. Anak-anak perempuan Lut nggak kena, nggak ada namanya di batu itu. Pengikut Lut yang beriman nggak kena, tapi istrinya Lut kena. Karena istrinya Lut ternyata tidak terlibat homoseksual, dia orang perempuan, bagaimana mau terlibat homoseksual? Tapi dia netral. Makanya hati-hati, jangan sok netral, Pak. Kalau sudah urusan antara hak wal batil, ya, jangan sok netral. Baik, saudaraku rahimakumullah, saya lihat jam, kelihatannya waktu syuruk sudah masuk, ya, kita harus mengakhiri sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak menyebabkan Bapak dan Ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya kan? Tapi justru membangkitkan kesadaran kita bahwa kita sedang berada dalam perjalanan sejarah umat manusia, sejarah dunia ini yang sangat rawan. Ya, karena tanda-tanda kecil sudah banyak sekali bermunculan dan kita harus sudah mulai siap-siap, jangan-jangan tanda-tanda besar tidak lama lagi bermunculan. Ya, dan sebagai salah satu tambahan isyarat saja, ya, bahwa asar-asar yang ada, dalil-dalil yang ada mengisyaratkan bahwa dukhon itu disebabkan oleh kisfan minas sama'i saqitan. Surat At-Tur ayat 44 yang artinya bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Dalam bahasa hadisnya, bintang berekor jatuh dari langit. Dalam bahasa modernnya, meteor. Ya. Jadi akan ada meteor besar menabrak atmosfer planet kita ini, pecah dia. Tapi pecahannya tetap lolos, menghantam daratan, menghantam lautan. Dan menurut para ahli ilmuwan antariksa, mereka mengatakan di antara pecahan itu akan ada yang ukuran batunya, garis tengahnya, diameternya 2 km. Bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Kalau dia nabrak daratan, tentu dia akan menimbulkan kepulan asap kayak bom nuklir baru meledak, tapi bom nuklirnya ribuan kali lipat lebih dahsyat dari bom nuklir. Makanya kabut asapnya akan menyelimuti seluruh planet kita ini 40 hari 40 malam. Sementara yang jatuhnya di samudra, di lautan menimbulkan apa? Tsunami. Dan bukan sembarang tsunami, Pak. Mega tsunami. Anda tahu kan kalau mega gede menakutkan? Ya, itu istilah mega tuh gitu selalu, Pak. Ya kan? Jadi kalau mega tsunami bukan tsunami ecek-ecek, enggak. Tsunami yang gede, Pak, mengerikan. Ketinggian airnya bukan 5 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter, ratusan meter. Makanya seiring dengan terjadinya dukhon, tanda besar berikutnya muncul. Khasfun bil masyriq, khasfun bil maghrib, yang ketiga. Pembenaman bumi di timur, pembenaman bumi di barat. Dan negeri kita termasuk di wilayah apa, Pak? Timur. Sehingga tidak ada jaminan bahwa negeri ini masih tetap ada nanti-nantinya, Pak, kalau sudah terjadi dukhon. Mungkin wilayah dataran tingginya masih ada, ya. Cuma seperti Gunung Merapi nanti jadi Pulau Merapi, Pak. Itu karena dikelilingi air nantinya. Ya, karena hebatnya mega tsunami yang menghantam daratan wilayah timur dan wilayah barat. Wilayah barat berarti nanti Amerika Utara, Amerika Selatan hilang, Pak, dari peta dunia. Kecuali dataran tingginya.
Wilayah timur berarti Asia Timur, hilang dari peta dunia, kecuali dataran tingginya. Dan yang tidak kalah penting adalah menyadari bahwa efek dari dukhan, dari jatuhnya bongkahan-bongkahan batu itu, dia akan menimbulkan shutdown of modern technology. Teknologi modern ini habis, Pak. Nggak berlaku lagi. Bagaimana logikanya? Ya batu besar, Pak, bergesekan dengan udara dengan kecepatan tinggi, tentu menimbulkan induksi. Induksinya itu menyebabkan EMP, kata orang barat. Electromagnetic pulse, ya. Macetnya berbagai peralatan listrik. Tapi bukan hanya itu, tumbukan keras batu itu ke daratan menimbulkan perubahan sifat zat-zat tertentu, diantaranya besi, menjadi lengket besi. Sehingga instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit rumit nggak bisa dipakai lagi. Contohnya sepeda, rantainya besi, gearnya besi, nggak bisa dipakai. Bedil, pelatuknya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai. Karenanya Nabi bersabda di hadapan para sahabat, 3 kali Nabi ulang-ulang kalimat yang sama, wa uttum min haitsu bada'tum, wa uttum min haitsu bada'tum, wa uttum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. 3 kali Nabi bilang kalimat itu. Para sahabat nggak ngerti. Kenapa? Para sahabat nggak pernah lihat handphone, nggak pernah lihat komputer, nggak pernah lihat listrik, AC, nggak pernah lihat mobil, motor, pesawat udara, ya. Jadi mereka nggak bisa kebayang apa maksudnya. Tapi mereka yakin Nabi nggak bohong. Disampaikan ke generasi berikutnya, disampaikan ke generasi berikutnya, sampai ke kita hari ini. Hari ini kita dengan otak kita, akal kita, kita bisa berpikir. Ini maknanya apa? Oh, akan terjadi setback of civilization. Gitu. Tetapi jangan khawatir. Ya. Penulis kitab yang tadi saya sebut namanya, Syekh Mubayyad itu mengatakan, shutdown of modern technology is good for the Muslim. It's not bad for the Muslim. Dia baik buat umat Islam. Karena apa? Begitu dia terjadi di seluruh dunia, Pak, bukan hanya di negeri kaum muslimin. Begitu dia terjadi, umat Islam bisa istirahat. Istirahat dari perlombaan mengejar ketertinggalan barat kafir di bidang teknologi. Sebuah perlombaan yang mustahil bisa kita menangkan. Sebab boro-boro kita menang, Pak. Kita seri aja sama mereka nggak boleh. Buktinya apa? Kalau sebuah negeri muslim mau bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, oh dihalang-halangi, Pak. Padahal untuk tujuan baik. Nggak fair. Allah punya cara untuk membuat kita dengan barat kafir yang sekarang sombongnya luar biasa karena kecanggihan teknologi, ya. Allah akan bikin kita jadi setara dengan mereka. Jadi 00, Pak, kayak ngisi bensin, ya kan? Petugas SPU bilang kan, Pak 00 ya. Gitu kan. Sama kita dengan mereka nanti. Ya kan? Dan kalau kita sudah sama setara dengan mereka, baru kaidah Betawi boleh kita pakai, Pak. Lo jual, gue borong. Kalau sekarang kita ngomongnya saja, Pak. Kita ngomongnya saja. Cuman kita juga harus persiapan. Nah, persiapannya apa? Apa yang Nabi katakan diantaranya apa? Nabi bilang, ajarlah anak kalian memanah, berkuda dan berenang. Ya. Ini hadis berlaku, Pak, sampai kapanpun. Bahkan nanti lebih berlaku dari sekarang. Kalau sekarang dilakukan, orang mentertawakan. Itu maksudnya bukan benar-benar mana, Ustaz. Maksudnya belajar nembak. Oh sorry tuh, kita udah belajar hadis-hadis akhir zaman. Nggak ada tuh Al-Mahdi dibahas dalam hadis pakai M16, pakai AK-47, pakai RPG. Nggak ada. Ustadz itu bukan benar-benar belajar berkuda, Ustadz belajar bawa tank, belajar bawa pesawat udara. Oh sorry, itu kita udah belajar hadis-hadis tentang akhir zaman. Nggak ada ceritanya Isa alaihissalam turun dari langit nanti naik apa Phantom, naik Stealth gitu ya kan? Naik F-16, enggak, turun diantar malaikat. Nah ini ya yang kita perlu gali, Pak, ilmu tentang akhir zaman ini, karena sesungguhnya ini ilmu untuk kita, Pak. Nabi sampaikan sekian belas abad yang lalu supaya kita memiliki grand design. Apa sih yang Allah rencanakan untuk kehidupan ini? Tinggal sisanya kita ambil peranan apa? Itu loh sisanya. Ya, itu yang mestinya kita pelajari, ya. Dan ini termasuk salah satu ilmu yang sayang. Tidak semua umat Islam peduli dengan ilmu ini. Bahkan ada sebagian umat Islam yang dengan sinisnya mengatakan, wah itu ilmu perdukunan gitu. Tidak, ini semua ada dalil-dalilnya kok. Tinggal masalahnya bagaimana kita merangkaikan dalil-dalil itu sehingga menjelaskan puzzle-nya kayak apa. Gitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita ke jalan-jalan keridhaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman di tengah kegelapan zaman ini, tetap istiqomah dalam iman Islam kita, dan mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang berpihak kepada Allah dan Rasulnya, sekalipun dunia tidak setuju, ya, karena kita yakin ini adalah era yang kata Nabi, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam awal mula datangnya asing, nanti akan tiba masanya Islam menjadi asing, aneh lagi, ya, sebagaimana awalnya. Maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing dan aneh gitu. Ya.
Mudah-mudahan keasingan kita, keanehan kita bukan semata-mata asbet ya, asal beda, tidak. Tapi kita asing, aneh karena apa? Kita mau ngikutin yang benar, sekalipun yang benar itu sedang tidak populer saat ini. Demikianlah, saya mohon maaf ya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, innallaha wal ghafurur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.